Teman-teman semuanya, kita berlanjut ke episode public speaking dan saatnya di kesempatan ini kita akan bahas tentang dasar-dasar teori komunikasi, di mana dalam berkomunikasi dengan audiens kita perlu tahu 3 komponen ini supaya ketika dalam penyampaian materi akan jauh lebih maksimal. Ada konsep verbal, kemudian vokal dan juga visual ya, masing-masing punya peran sendiri-sendiri ya dalam membangun sebuah public speaking yang optimal ya, yang bisa membuat orang selalu melihat pada kita dan juga setiap materi yang kita sampaikan bisa sampai ke audiens kita. Oke teman-teman, yang pertama adalah tentang verbal ya. Verbal ini adalah bagaimana kita memilih kata-kata dalam menyampaikan materi-materi kita. Pengaruhnya sekitar 7% ke audiens ya. Ketika kita pandai memilih kata atau diksi yang kita ambil dalam menyampaikan materi, ini akan berpengaruh 7% ke audiens ya. Di sini kita harus menyesuaikan audiens kita seperti apa ya. Tingkat pendidikannya, pengetahuannya itu bisa kita lihat dan kita sesuaikan dengan bahasa-bahasa yang kita ambil atau kata-kata yang akan kita gunakan. Bagaimana caranya kita bisa beradaptasi dengan lingkungan? Maka jam terbanglah jawabannya ya. Dengan mengetahui karakteristik dari subjek yang kita ajak bicara atau objek yang kita ajak bicara, teman-teman kita atau audiens awam, maka kita harus menyesuaikan tata bahasa kita. Maka kita harus banyak membaca, banyak mendengar, banyak melihat video-video ya, sehingga konsep dan juga perbendaharaan kata dalam bahasa kita akan jauh lebih beragam ya. Jadi kita bisa beradaptasi pada berbagai macam audiens yang akan kita hadapi nantinya. Oke, kemudian yang kedua adalah konsep vokal. Vokal ini berkaitan dengan intonasi, berkaitan dengan nada, berkaitan dengan kejelasan kita dalam berbicara ya. Ini akan berpengaruh sebanyak 38% kepada audiens. Dengan adanya intonasi, kejelasan kita berbicara akan sangat mempengaruhi emosi dan juga atensi pada orang-orang yang mendengarkan kita ya. Biasanya saya kalau bertemu dengan audiens yang di tengah-tengah presentasi sudah agak turun moodnya ya, konsentrasinya sudah agak menurun, maka saya harus menaikkan intonasi dalam saya berbicara ya. Jadi kalau intonasi kita hanya datar, maka audiens akan bosan. Kemudian ketika mereka bosan, mereka cenderung mengantuk atau berbicara sendiri atau melakukan aktivitas yang di luar konten dari public speaking. Maka kita harus berupaya dengan salah satunya adalah untuk meningkatkan intonasi kita dalam berbicara. Ya, intonasi harus dikuatkan dan ditekankan supaya mereka kembali ke pembicaraan kita lagi. Oke, kemudian dalam hal vokal jangan monoton ya, jangan datar ya, kadang ada penekanannya, kadang ada slownya gitu ya, kadang datar juga bisa. Jadi kita harus bermain untuk menaikkan dan menurunkan intonasi nada ataupun kata-kata yang kita sampaikan ya. Kemudian pada fase ini kita bisa berlatih ya, di luar public speaking kita bisa berlatih dengan cara membaca koran, membaca buku ya, dengan membawakan seperti pembawa acara ya. Kita naik turunkan nada kita, intonasi kita, bagaimana memenggal kata, bagaimana membuat koma, titik pada sebuah kalimat, itu akan sangat penting sekali. Jadi ada beberapa keluhan kalau pada vokal ini, ada beberapa yang bicaranya kurang jelas, ada yang berbicaranya sambil berkumam gitu ya, atau dalam bahasa Jawa gremeng ya, tidak jelas dia ngomong apa gitu ya. Kemudian ada yang agak gagap ya, ketika dia grogi kemudian vokalnya tidak terlatih dengan baik, dia akan menjadi gagap ya, berbicara tidak lancar atau bahkan diulang-ulang. Itu adalah problem vokal yang sering terjadi. Maka yang harus kita lakukan adalah kita banyak membaca dengan bersuara ya, jangan dibaca dalam hati, jadi banyak bersuara. Kita tekankan intonasi, naik turunkan nada kita berbicara, kemudian bagaimana memenggal kalimat, menaruh koma dan titik pada sebuah kalimat, itu harus kita latih dengan cara membaca dengan bersuara. Di samping itu kita juga harus melatih nafas kita ya, bagaimana bersuara yang baik, yang efisien. Yang kembali lagi adalah nafas diafragma atau perut yang sangat berperan sekali. Kita bisa sangat panjang dalam bersuara itu karena nafas diafragma
ya. Salah satunya bisa dilatih dengan cara mengeluarkan bunyi ya, seperti itu. Semakin panjang maka semakin panjang pula kita bisa bersuara tanpa mengambil nafas dan lebih konstan kita dalam berbicara, ya. Teman-teman kembali bisa cari di YouTube, banyak sekali konten-konten vokal, baik penyanyi ataupun news anchor ataupun public speaker yang sudah membagikan tips ini, ya, bagaimana cara berbicara dengan baik, dengan intonasi, dengan nada, dengan pemenggalan kata, dengan nafas yang pas, ya, jadi tidak terlihat atau terdengar ngos-ngosan atau terdengar grogi. Itu bisa dilatih, ya. Kurang lebihnya itu untuk vokal yang terkait dengan intonasi, cara bicara, nafas, ya. Kemudian pemenggalan kata, koma, titiknya seperti apa. Kemudian yang ketiga, teori komunikasi yang selanjutnya adalah visual, ya. Visual ini sangat besar pengaruhnya teman-teman, yaitu sekitar 55% ternyata. Jadi data-data ini saya ambil dari buku Quantum of Public Speaking. Jadi sudah ada data realnya bahwa visual ini berpengaruh 50% pada audien. Visual yang kayak apa? Ya, visual dari kita sendiri, ya, dan juga dari PowerPoint. Dari kita sebagai seorang speaker, maka yang harus kita lakukan adalah menatap mata audiens kita. Jadi kita harus memberi perhatian kepada audiens kita di semua titik, ya, depan, belakang, kanan, kiri, pojok kanan, pojok kiri, itu harus kita berikan atensi. Jadi sesekali mata kita menyapu semua audiens dari sebelah kanan, kiri, dan tengah, depan dan belakang. Lalu ekspresi wajah kita, ya, dalam berbicara butuh ekspresi, ya, mimik wajah, otot mata, otot dahi, otot pipi, dan sebagainya. Kemudian kita perlu juga sesekali menggerakkan tangan kita untuk menekankan sebuah konsep atau kalimat, gitu, ya. Kemudian kita juga sesekali menggerakkan kaki kita, ya. Ini adalah penampilan atau visual look dari kita sebagai seorang speaker, gitu, ya. Selain itu juga kita perlu memperhatikan penampilan dari baju kita, ya, fashion kita. Usahakan menggunakan pakaian yang terbaik, yang nyaman, tidak asal pakai. Gunakan aksesoris yang cukup, ya. Untuk penampilan wajah, ya, kita tidak bisa berbuat banyak karena memang sudah dari sananya seperti itu. Tapi kita harus menutupinya, kelemahan wajah misalkan itu dengan penampilan yang lebih baik, ya, dengan busana, dengan aksesoris dan sebagainya. Kemudian untuk penampilan selanjutnya atau visual selanjutnya adalah dari PowerPoint kita, ya. PowerPoint harus yang good looking, ya, tidak banyak tulisan, yang seperti sudah saya sampaikan di episode sebelum-sebelumnya, ya. Tidak terlalu banyak tulisan, ya, yang menarik mata audiens, ya. Untuk beberapa poin dari PowerPoint, teman-teman bisa searching di YouTube juga. Di situ banyak sekali channel-channel yang menyajikan bagaimana menata tata letak PowerPoint, bagaimana mendesain, bagaimana mewarnai dan sebagainya, ya. Itu akan banyak sekali kita jumpai di YouTube, teman-teman bisa cari, sehingga dalam penampilan PowerPoint akan jauh lebih enak dilihat, ya. Tidak hanya tulisan yang sangat banyak sekali, tapi ada gambar, ada skema dengan pengaturan posisi 3 dimensi, desain dan sebagainya. Itu cukup banyak di YouTube, teman-teman bisa cari. Itu adalah visual, ya. Jadi bagaimana kita menempatkan diri kita, menata diri kita, kemudian menatap audiens kita, dan bagaimana membuat PowerPoint lebih menarik, ya. Dan itu adalah tentang dasar-dasar komunikasi. Ada verbal, vokal, dan visual. Paling banyak berpengaruh pada audiens adalah visual. Selain itu ada vokal, ada intonasi, nada, kemudian nafas kita, kemudian pemenggalan kata, dan seterusnya, ya. Jadi banyak yang harus kita perhatikan, teman-teman, sebelum kita benar-benar terjun di public speaking. Kembali lagi, ketika kita sudah melatih dan mempersiapkan materi kita dengan matang, maka 3 sistem atau 3 komponen ini bisa kita bawakan dengan baik, ya. Materi sudah kita tidak perlu berpikir lagi, kita tinggal memikirkan bagaimana berbicara, memilih kata, ya, melihat audiens, ya, kemudian memperlihatkan penampilan kita yang terbaik, ya. Itu akan jauh lebih maksimal lagi, ya. Jadi pentingnya kita melatih PowerPoint kita sebelumnya atau persiapan kita di fase sebelumnya adalah untuk menonjolkan 3 teori komunikasi ini, ya. Jadi tidak boleh kita hanya asal-asalan saja, ya, tidak berlatih, ya, kemudian asal berbicara saja.
Bukan seperti itu. Jadi kita harus tetap mengindahkan aspek-aspek persiapan dan juga aspek-aspek komunikasi supaya apa yang kita sampaikan pada audiens kita benar-benar sampai, benar-benar memberikan input yang baru, knowledge yang baru yang bisa merubah pola pikir mereka. Oke teman-teman, itu untuk episode kali ini. Kita akan lanjut ke episode selanjutnya. Thank you.